Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tim 4. Hari ini kita masuk ke pertemuan lagi. Sembari menunggu teman-teman yang belum bergabung, mungkin langsung saja Bang, saya serahkan komentar. Mau nanya kalau misalnya dari tim kalau hari ini yang nggak hadir kenapa? Ya, kenapa Bang? Suaranya kurang jelas, maaf. Kalau misalnya yang hari ini itu nggak hadir kenapa? Oh, hari ini yang hadir belum ada info Bang kalau untuk tim 4 ini. Tadi panitia sudah menghubungi, cuman belum ada balasan. Jadi kita kurang tahu keterangannya mereka nggak bisa hadir itu karena apa. Soalnya gini, kan kalau di grup TTD itu ada yang digabungnya, Nov ya? Benar nggak sih? Itu digabung tetap dipisah atau kayak gimana sih? Tetap jamnya ada dua atau gimana? Di grup 3 sama tim 3 sama tim 5 itu digabung karena orang-orangnya emang sudah menyatakan mengundurkan diri Bang. Makanya mereka digabung, dua grup itu dijadiin satu. Iya sih sebenarnya kalau misalnya emang kelihatannya dikit, pasti biar nggak itu digabung satu. Tapi coba nanti deh kita obrolin sama. Ya, saya mulai bagi deh. Kenapa Bang? Ya saya mulai dulu aja. Halo, tes. Halo. Iya masuk Bang. Oke, udah bisa. Oke, dimulai aja dulu ya. Iya. Oke. Oke, untuk tim 4 ini yang hadir Rahmat. Yang hadir Rahmat sama Bayu. Nah, ini kira-kira kalau misalnya ada di tugas yang kemarin itu udah diselesaikan belum kira-kira Rahmat sama Bayu ada info? Insya Allah udah Bang. Oke, kira-kira ada yang mau ditampilin nggak Rahmat? Bentar. Udah mulai presentasi sekarang nih Bang? Presentasi sekarang aja. Boleh. Bentar. Nah, di sini saya udah bikin itu Bang, yang back end untuk registernya Bang. Langsung terhubung ke MySQL-nya Bang. Sintaknya ini, sintaknya yang ini. Halo, halo Bang. Ya. Dengar Bang? Dengar Bang? Iya. Dengar. Di sini udah saya buat Bang, yang untuk registrasi belum hadir nih. Siapanya Bang? Presentasinya kayaknya belum hadir, belum ada. Belum ada. Apa koneksinya lama? Bentar, saya ulang lagi Bang. Penuh. Udah Bang? Nah, oke. Oh, udah, bentar. Nah, saya udah bikin register Bang, langsung terhubung ke MySQL-nya Bang. Oke, mantap. Nah, misalnya nih struktur yang di MySQL-nya ada di kolomnya ada user ID, username, sama password. Oke. Nah, langsung terhubung ke login dan register. Yang ditampilan ini registernya yang masih berfungsi Bang. Nah, misalnya kita buat tamu, namanya tamu Bang, username-nya tamu, passwordnya 123, langsung kita daftar. Nah, di sini akan tampil kalau dia akan yang masuk ke local MySQL-nya akan tampil
berhasil Bang kalau dia masuk. Oke. Coba kita lihat masuk. Nah, Kak. kita lihat masuk. Ntar kita refresh dulu. Nah, di bagian brush. Nah, di sini udah masuk Bang. Oke, coba sekali lagi. Misalnya tamu 2. Tamu 2. Bentar, namanya tamu 2, passwordnya 321. Ayo boleh. Daftar. Boleh. Oke, daftar. Berhasil. Kita reload ini dulu Bang. Nah, udah masuk Bang. Tamu 2, passwordnya 3 dan 21. Oke, mantap. Loginnya udah login. Loginnya belum Bang. Oh, Masih register aja. Ya, nanti nyusul apanya Bang? Update. Oke, boleh. Oke, itu berarti tugasnya itu ya udah beres. Udah beres Bang. Oke. Nanti saya ada komentar sedikit nanti sekali kita belajar. Coba Iya, Bang. kalau dari Bayu kira-kira Bayu ada. Stop ini Bang. Boleh stop. Oke, kalau dari Bayu ada atau dari Kiki ada kira-kira? Ya enggak. Ya. Kedengaran suara saya kedengaran. Kedengaran suara saya. Halo. Ya, halo. Kedengaran suara saya. Kedengaran. Jadi saya cuma itu sih mau ngasih tahu rekomendasi aja sih Kak. Tampilan dashboardnya guys. Cuman untuk yang Pastikan. di landing page belum di proses. Oke, coba boleh dilihat. Sudah kelihatan kayak gini sih Kak di dashboardnya. Ini saya pakai Bootstrap. Kalau belum kelihatan kayaknya. Belum. Bentar. Nah, udah kelihatan nggak? Kalau Oke, siap. Udah kelihatan. udah kelihatan. Udah. Ini kita tampilan dashboardnya kayak gini sih Kak. Karyawan ini saya pakai Bootstrap dan ini dashboardnya kayak gini. Terus di sini ada data karyawan tinggal dimasukin. Oke. Dan saya bisa update dan dan ke departemen. Seperti ini, cuman di saya masih kurang. Update-nya sih kayak gini kurang lebih. Oke. Oke sih, oke. Udah bisa. Depannya diganti nggak? Yang halaman homepage-nya diganti nggak? Homepage-nya Halo? Halo? Ini yang Bayu yang terputus apa saya terputus? Rahmat, halo Rahmat. Iya Bang. Oh berarti Bayu yang putus ya, bukan saya. Iya.
turun kan. Udah bang, telah bergabung deh. Udah bergabung. Kalau nggak, tadi keputus. Oke, siap. Untuk kompletnya sih nanti insya Allah akan ada perubahan yang sebelumnya sih untuk update gitu. Nanti saya presentasi itu sih. Oke, siap. Terima kasih Bayu. Bayu di Portland Backend List. Kalau dari mungkin udah koordinasi sama Rahmat atau gimana? Kalau dari Kiki ada tambahan? Oke, ini Diando baru bergabung. Halo Diando. Halo juga Kak. Kemudian Diando ada mungkin udah koordinasi atau ada yang mau ditambah? Kenapa? Ya, ada yang mau dilihatin nggak kalau dari Diando? Oh, belum ada. Soalnya lagi gak di warnet. Oh gitu. Tapi kemarin koordinasi sama Bayu nggak kira-kira? Kalau sama Sipa. Kenapa? Belum soalnya. Kemarin belum. Belum koordinasi sama Bayu ya? Iya. Iya. Sekarang sih kalau misalnya ini kan tadi Bayu udah oke sih, maksudnya udah ngeliatin dashboardnya, terus tadi Rahman juga udah nampilin tadi apa register ya, walaupun nggak apa-apa, walaupun tadi tampilannya masih kayak gitu, tapi udah bisa. Cuman di sini paling di desainer aja ya, kayaknya sih. Mungkin nanti kalau kalian mau harus nanti digabung sama tim yang satu, karena di tim yang satu emang udah lumayan lengkap sih. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba sesuaikan dulu, saya ngobrolin sama panitia untuk minggu depan. Tapi sekarang karena ini semuanya nggak apa-apa di anak frontend sama anak backend, saya coba masuk untuk sesi materi baru yang di sini. Udah kelihatan sebelah saya? Udah bang. Oke, udah kelihatan. Oke. Di Bayu, di Diando udah kelihatan? Sudah. Oke, siap. Sudah. Oke, saya coba saya masukkan. Sebenarnya hari ini saya membahasnya project development cycle. Jadi kalau project development cycle ini gimana sih alurnya dalam project itu seperti apa alurnya? Sebenarnya semua membahas ke sana. Terus juga karena ini ada kalau di sebelumnya karena lengkap desainernya ada, for analysis ada, saya bahasnya dari untuk keduanya gitu kan. Nah, di sini ada design thinking. Sebenarnya saya mau bahas ini, tapi kayaknya nanti dulu karena udah tim desainer sama tim front ini, walaupun sebenarnya bisa juga ke saya lebih ke sini aja paling. Saya mau bahas database design. Oke, kalau database untuk database design sendiri, jadi nanti kan kalau misalnya di aplikasi itu gunanya si database, gunanya itu untuk data aplikasi itu sendiri. Nah, jadi setiap aplikasi itu ya paling nggak akan ada database. Terus kemudian
Nah, gimana sih kita kalau misalnya mendesain database, bikin database gitu ya. Nah, yang pertama itu kita harus mendefinisikan entitas. Nah, entitas itu contohnya adalah entitas itu adalah gini. Kalau misalnya kita menuju sesuatu entitasnya adalah karyawan, ini pokok utamanya. Nah, kemudian kita definisi di habis entitas. Nah, jadi kalau contohnya apa lagi nih? Kalau misalnya kita mau bikin aplikasi absensi sekolah, kalau nggak kita bikin perlindungan sistem, nah, berarti entitasnya di situ ada absen sekolah, kelas, mata pelajaran, tulis, dan lain-lain. Contohnya apa lagi? Kalau misalnya kita mau bikin point of sales, gitu ya, aplikasi penjualan atau aplikasi kasir yang harus kita buat itu entitasnya, kayak misalnya ada orang, ada kategori barang, ada customer, ada transaksi. Nah, itu yang dinamain sama entitas. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi misalnya contohnya kita harus berangkat dulu dari aplikasinya menjadi dari situ kita mungkin bisa lihat data-data yang harus ada di aplikasi itu apa, itu kita tentuin itu entitasnya. Nah, kami sentuh entitasnya selesai, baru kita mendefinisikan filosofinya apa aja. Ini contohnya itu untuk misalnya kita mau bikin misalnya aktivitas karyawan, fieldnya karyawan. Nah, ada apa aja di fieldnya karyawan? Misalnya satu terakhir tadi field apa lagi di field karyawan ada field departemen. Kalau departemen itu di sini ada namanya deskripsinya, misalnya departemen sama ini juga ada misalnya posisi posisinya ini boleh deskripsi, misalnya boleh tanggung jawab. Nah itu udah, nah ini posisi. Nah kita udah tahu kan, ini kita udah tahu nih entitas resource management system, berarti entitas yang ada untuk aplikasi itu adalah karyawan, posisi, departemen, sama nanti absensinya untuk transaksi. Nah baru habis itu kita tentuin kira-kira di fieldnya ya, field untuk karyawan ada apa aja, ada manajemen, ada alamat, ada KTP, ada agama, tempat lahir, terus ada lagi macam-macam lagi. Itu banyak contohnya ini. Sampai nanti mungkin ada foto di sini. Nah, terus di departemen ada apa aja, cuma nama departemennya aja sama deskripsi.
Terus posisi ada apa? Nama posisi, deskripsinya sama tanggung jawabnya kira-kira. Nah mungkin di sini juga kalau misalnya emang di suatu departemen itu posisinya macam-macam, nah, bisa dihubungi juga di sini sama manajer departemen HRD, manajer HRD di departemen HRD. Nah ini untuk mendesain ke karyawannya. Nah ini untuk entitasnya. Nah sampai itu kira-kira ada yang bingung nggak kira-kira? Maka suaranya kurang jelas. Kurang jelas yang lain kurang jelas juga belum? Rahmat jelas ya tadi? Lumayan jelas juga bang, lumayan lah, nggak terlalu itunya bang apa? Nanti kan yang karya coba yang apa tadi bang? Yang ke ke editor. Nanti kan di sini kan kita bahas kan database desainnya bang. Betul. Nah di sini entitas karyawan, posisi, departemen absensi ini nanti ditaruh di tabel yang sama atau tabel yang berbeda bang? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, berarti itu ya pertanyaannya. Iya bang. Oke, yang lain ada pertanyaan? Oke, coba saya lanjut. Nah, jadi kalau misalnya pakai pertanyaan, nah ada satu lagi nih, Mat. Jadi habis kita nentuin definisi identitas, mendefinisi ada lagi namanya baru yang terakhir ini yang benar-benar baru kita namanya di relationship diagramnya. Ya, jadi di sini di tahap selanjutnya, nah entitas ini, karena kita udah tahu nih yang harus kita buat ada entitas apa aja. Nah ini semua harus inilah yang akan menjadi tabelnya. Database-nya satu, nah yang jadi tabelnya semuanya nih. Ada tabel posisi, ada tabel departemen, sama ada tabel absensi. Nah, langsung saya contohin. Sebenarnya bisa langsung digambar. Nah, kayak gambar dikit ya, saya gambar sebentar. Nah, kalau misalnya saya gambar di sini, misalnya saya ejak. Nah, tadi kan entitas yang pertama karyawan. Kita misalnya karyawan. Saya buat karyawan. Kita buat karyawan ini misalnya ada ini. Ada ini. Terus tadi ada gender. Ada alamat. Nah, ini tabel karyawan. Berarti entitas karyawan. Nah, terus nanti departemen kita bikin lagi. Departemen tadi ada departemen sama departemennya nih, saya singkat.
table position. Ini posisi, nama posisi ya, saya sebut di sini posisinya. Saya tadi tanggung jawab, misalnya kita lagi di deskripsi deh, buat bosan banyak. Nah, ini udah selesai nih, kita ngedesain database-nya ini. Nanti yang absensi nanti terakhir, tapi ini buat master data. Nah, inilah siapa namanya, Ahmad. Jadi semuanya dalam satu database, tapi tabelnya beda-beda. Oh, jadi, paham bang. Jadi gini bang, nanti kan di satu database. Ya. Jadi nanti cuma beda kolom aja bang. Betul. Satu database, nanti tambah tabelnya, nanti sesuai sama kolomnya. Oke Gitu bang. ya. Oke. Nah, saya coba tambah lagi. Nah ini kan si karyawan, terus kan kemudian selanjutnya adalah si karyawan ini, ya kan, harus dihubungkan nih sama departemen. Jadi si karyawan kan kalau misalnya teksnya gini, nanti tuh kita tujuannya tuh biar gitu. Tujuannya tuh akan ada kayak gini. Misalnya namanya Rahma. Nah, kalau di tabelnya kayak ini deh, kayak di tabelnya Bayu kan tadi udah presentasi 16 ya. Kan? Nah, di tampilannya Bayu itu kan ada ini, ada tabelnya Bayu tadi udah ada misalnya di sini nih, di sini nama, terus di sini apa tadi nama, nanti misalnya departemen. Nah di sini misalnya tadi posisi. Nah ntar kan mungkin kan kayak gini, misalnya ini satu namanya Ahmad. Gendernya misalnya ini, departemennya misalnya posisinya misalnya manajer. Satu kolom kedua bayi berarti departemen misalnya IT. Nah sini juga nah kalau ini juga di HRD juga, tapi karyawan atau staff. Nah ini kan laporannya maunya kayak gini nih. Nah, ini laporannya, ini kita tambahin namanya laporan data karyawan. ABCDE. Nah ini kan nanti laporannya kayak gini. Nah nanti kita bisa kayak gimana sih? Nah ini tinggal kita giniin aja. Nah jadi, dari sini kita tinggal manage. Nah ini kan berarti kan dari tabel karyawan, ini dari tabel departemen, ini dari tabel posisi. Nah untuk menghubungkannya berarti di sini tinggal kita tambahin ID departemen. Ini berarti
Nah, berarti hubungannya gini. Nah, yang ini juga hubungannya sama, berarti kan posisinya juga kita harus tahu ID posisi. Nah, ini hubungannya berarti si departemen untuk kita bikin laporan yang seperti ini. Nah, kita harus mendesain database yang seperti ini. Gitu. Jadi ini ID departemennya ini untuk menghubungkan ini, nah, si posisi ini untuk menghubungkannya sama tabel posisi. Oke. Nah, ini udah. Nah, habis itu kan kita udah desain. Nah, kita coba di sini saya coba praktekin lagi. Saya coba di sini bikin namanya kayak di RMS ini. Ini sebenarnya kemarin siapa yang udah bikin? Kayaknya udah bikin juga deh. Saya tambahin misalnya ini saya buat database-nya. Oke, saya buat database-nya. Nah, habis itu kita buat tabelnya. Nah, tadi tabelnya apa tadi? Tabel yang kita buat itu tabelnya adalah tabel karyawan. Tabel karyawan. Nah, ini kolomnya udah berapa nih? Nah, ini, nah ya satu lagi sebelum situ. Sebelum itu kita harus mendefinisikan statusnya si fieldnya, si kolomnya. Misalnya si ID ini kita harus jadikan sebagai primary key. Jadi primary key ini kunci ya, jadi si kuncinya biar nanti nggak duplikat. Jadi nggak boleh terduplikasi antara si karyawan antara masing-masing karyawan. Jadi harus ada yang unik. Nah, itu nanti bisa dipelajari lebih lagi. Nah, terus nanti ada primary key, satu lagi adalah bahasanya adalah auto increment. Jadi si ID-nya itu nambah sendiri. Nah, contohnya kayak gimana? Saya coba tambahin di sini, kalian di sini ID. Dan sini tadi ini satu lagi saya. Nah, ini ID misalnya auto increment, terus dia tipe data ya, tipe datanya adalah integer. Nah, sini tipe datanya adalah varchar, lengthnya atau panjang karakternya misalnya ada 50. Terus yang full name itu varchar 50. Nah, terus gender, misalnya dia cuma laki-laki sama perempuan, kita pakai char, ininya 1. Nah, terus alamat, karena alamat panjang itu dia pakai teks. Nomor KTP kita set varchar, tapi misalnya cuma 30. Nah, tempat lahir kan dia sama tempat lahir kita set varchar 30 juga. Nah, tanggal lahir kan get, ID departemen itu integer, ID posisi itu juga integer. Nah, di sini juga sama dia, tentuin juga. Ini sama sebenarnya, ini integer. Nah, terus primary key sama auto increment. Bisa singkat. Ini primary key, auto increment.
Nah, departemennya misalnya varchar 50. Description tadi kita pakai teks karena akan panjang. Nah, terus juga ini sama ID di sini, nah, hampir semuanya integer, primary key dan auto-increment. Passname juga tadi varchar 50. Description itu teks. Oke. Nah, kalau kita udah bisa sampai sini, nah jadi kalau kita mendesain database sampai sini dulu ya. Sampai sini, nah kita udah tentuin semuanya, baik tadi nama entitasnya, dari entitas kita bikin table, field-nya apa aja. Nah, terus habis itu kita tentuin tipe datanya, apa integer, apa varchar, text, atau date gitu ya. Sama panjang karakternya berapa. Nah, kalau udah semuanya kita udah selesai digambar, kita gambar kayak gini. Nah, ini gambarnya boleh apa nih? Boleh ditulis dulu, gitu ya, boleh di kertas, atau misalnya mau di PPT boleh, atau mau di Excel juga boleh. Jadi cuman gambar gini aja intinya. Nah, habis itu habis selesai kita ngedesain yang seperti ini, baru kita masuk ke preference admin ya. Kita bikin sesuai sama yang tadi. Kan ada full name, ada gender, ada alamat, terus nomor KTP. Saya tambahin di sini aja ya, bisa nambahin di sini. Tempat lahir. Tambahin di sini. Nah, ya, itu baru kita tambahin ID departemen. Posisi. Nah, tadi kita lihat lagi ID itu berarti kan primary key. Primary key di sini ada primary key. Oke. Primary key di index primary ya. Primary go aja. Lalu itu dia auto increment. Ya, dia auto increment dan juga dia pakai integer. Nah, ini integer udah. Nah, kalau integer dia biasanya default langsung jelas kalau kita nggak isi. Nah, ini itu tadi kita varchar 50. Full name 50. Nah, jadi tadi kita pakai char. Sini di char. Oke. Char itu berarti satu tadi. Alamat kita pakai teks. Nomor KTP kita pakai varchar 30. 30 itu sesuai. Tempat lahir varchar kita pakai 50. Tanggal lahir, date, ya. Nah, ID departemen integer ini integer. Nah, kalau udah semuanya kita set, jangan lupa pertama primary key. Kalau buat ID ada auto increment. Nah, kalau misalnya udah selesai semuanya, baru kita set. Nah, jadi nih tabel karyawan. Nah, gitu kan. Nah, habis itu baru kita new lagi. Oke. Misalnya ini tadi tabelnya kita namanya tabel departemen ID. Tadi ada departemen name sama description. Tapi kalau nggak mau diisi nggak apa, dia lewatin aja, ini nggak ada hapus. Ini departemennya kita ganti varchar, ini kita ganti teks. Ini 50 dan lupa ininya ID integer sebagai primary, terus sebagai auto increment. Save. Okay. Satu lagi tabel posisi, tabel posisi, ini berarti ID, posisi name, description. Udah. Nah, ini teks, ini varchar 50. Ini integer dan lupa ini adalah primary dan juga di sini adalah auto increment. Nah, kita save. Nah, inilah jadi nih tiga nih ya. Udah jadi. Jadi dari apa yang tadi kita buat untuk mendesain database, kita mendefinisikan entitas udah sesuai sama aplikasinya ya. Aplikasinya apa?
Ini kalau tadi untuk human resource yang kita lagi buat. Kemudian ini kalau misalnya mungkin membuat learning management system. Dan ini kalau misalnya ada point of sales. Ini entitasnya. Nah, habis bikin entitas, kita mendefinisikan field-fieldnya terhadap entitas itu. Kayak kalau karyawan, misalnya ada NIK, ada NIM, ada gender, ada alamat, nomor KTP, agama, tanggal lahir, misalnya banyak lagi. Untuk menghubungkannya misalnya departemen sama posisi berarti. Nah, kalau udah ini departemen ada nama sama deskripsi, baru nanti field inilah yang kita jadi acuan untuk kita membuat database, untuk mendesain database. Nah, gimana kita mendesain database-nya? Seperti ini. Untuk mendesain database ini, berarti yang harus kita tentuin adalah nama tabelnya. Nah, seperti itu baru field-nya. Nah, field-nya ini semuanya berfungsi lagi ya. Jadi karena sesuai nih sama ini, baru nanti kita udah tahu fieldnya apa aja, tipe datanya apa aja, apa integer atau varchar, terus lagi-nya berapa, 50, 100 gitu ya, baru kita ke HPMAT. Jadi kita rapih, jadi kita nggak aja. Tapi kalau kita udah terbiasa, kalau misalnya kita belum terbiasa, kita tentuin dulu nih, kita desain database seperti ini dulu, namanya ini, baru kita bikin ke HPMAT ini seperti ini. Nah, kira-kira paham nggak nih? Apa yang baru kita jelasin? Rahma, Diando, sama Bayu. Insya Allah paham, Bang. Paham ya? Jadi kalau misalnya tadi saya koreksi, kalau Rahma tadi bikinnya tabelnya namanya ID, itu jangan namanya jangan ID tabelnya. Kalau misalnya tadi karena Rahmat itu bikin yang user ya, saya tambahin satu dulu. Nah, kalau misalnya tadi kita bikin untuk login, mungkin sebenarnya bisa langsung di sini tabel karyawan ini. Nah, misalnya kita di sini kita bikin satu lagi, namanya tabel user. Ya, kita pakai ID. Nah, ini username gitu ya, sama misalnya 50. Ini password. Nah, untuk menghubungkan password misalnya sama chef 50. Nah, baru habis itu kita taruh di sini adalah ID karyawan. Nah, ini saja. Ini untuk menghubungkan antara user dengan si karyawannya. Nanti tapi kalau misalnya mau login itu tetap ke tabel ini, tetap ke tabel si user ini. Nah, jadi tadi yang dibuat sama Rahmat sebenarnya udah benar, tapi saya koreksi dikit. Kalau bisa nama tabelnya ada tabel user, baru nanti di isinya ada ID, ada username, ada password, sama nanti kalau berhubungan sama, karena kita berhubungan sama karyawan, kita harus tahu si username ini karyawannya punya karyawan siapa. Nah, seperti itu. Kira-kira paham nggak? Paham, Bang. Oke. Udah paham, berarti paling sedikit aja nanti dari saya seperti itu. Tinggal diterusin lagi nih. Tadi coba tugasnya nih ya untuk teman-teman nih, untuk teman-teman tim 4. Tadi Rahmat udah bagus nih. Rahmat sama Bayu itu udah Rahmat udah di back-end-nya, Bayu udah di front-end-nya. Nah, tapi ini kan masih masing-masing. Ya, Bayu bikin sendiri, Rahmat bikin sendiri. Nah, nanti ada Diando juga, saya minta untuk teman-teman ini ngobrol nih. 1 minggu itu kan panjang, dari Senin sampai ke Sabtu lagi. Nah, itu kan panjang. Kalau bisa, saya saranin kalian pakai ini. Ini termasuk materi saya juga sih. Kalian buka namanya itu Trello. Nah, Trello ini buat nge-track tugas kalian masing-masing. Nah, biar kalian tahu nih masing-masing. Nah, ini saya udah nanti kalian daftar. Saya minta kalian daftar Trello ini. Terus masing-masing tim itu, masing-masing dari kalian itu ada satu yang bikin board, satu orang bikin board namanya. Misalnya yang bikin board itu Bayu. Misalnya yang bikin board Bayu. Nanti Bayu habis bikin board, nanti ini contohnya itu bisa dilihat di Google.
Jadi nanti habis daftar Trello, kalian login, nanti ketemu kayak gini. Nanti kalian bikin board, ya, gitu, bikin board. Nanti kalian create new board, gitu ya. Nah, terus kalian tentuin misalnya namanya adalah aplikasi namanya RMS tim 4 misalnya. Nah kalau create board, nah jadi kan kayak gini. Nah, kita bikin di sini ada namanya praksis atau list tugas. Nah di sini ada namanya sedang di on progress atau sedang dikerjakan. Nah di sini selesai, di sini finish atau selesai. Oke. Nah nanti kalian tentu ini tasnya apa aja. Misalnya ada tugasnya adalah misalnya membuat database, membuat koneksi database, membuat front end dashboard, misalnya halaman karyawan atau halaman departemen. Nah, terus bisa, nah udah gini, nanti kalian karena kalian barengan nih, boardnya nanti kalian share ke teman-teman. Itu di sini ada kalau masalah di sini itu ada share itu mana? Coba nanti saya kasih ini. Invite, ada invite nih. Nanti kalian invite berdasarkan email address. Jadi kalian harus ini dulu, daftar dulu. Semuanya daftar ya, semuanya daftar. Misalnya ini yang bikinnya Bayu. Nanti Bayu invite Rahmat, invite Yando, invite Kiki, invite teman-teman yang lain. Nah, itu buat menentuin apa? Jadi nanti misalnya membuat database. Siapa nih tugasnya membuat database? Misalnya membuat database-nya karena di backend ya. Sebentar. Karena di backend misalnya di backendnya kan Rahmat ya. Pilih nih membernya siapa? Rahmat. Cari Rahmat. Karena udah ya, karena harus invite dulu. Misalnya saya ada satu lagi. Terus kalian tentuin di date-nya kapan? Misalnya tanggal 17 submit save. Nah, terus ntar membuat barang situ siapa? Diando. Nanti cek membernya Diando. Nah, membuat front end dashboard. Nah, front end tadi siapa? Nah, Bayu, membernya Bayu. Ntar yang ini masih Bayu nih, halaman departemen Bayu. Nah, nanti kalau misalnya anggaplah siapa Rahmat udah selesai buat database, Rahmat pindahin ke sini. Lagi ngerjain buat database, berarti Rahmat pindahin ke sini. Ya, nanti kalau misalnya udah selesai pindahin ke finish. Nah, jadi nanti ketahuan nih siapa yang tugas apa yang masih dalam list, yang sedang dikerjakan atau on progress, yang finish. Nah, itu masing-masing teman-teman ketahuan nih ada tanggung jawabnya siapa nih. Nah, itu itu ketahuan. Nanti minggu depan atau tiap hari pun nanti saya lihat. Nanti share ke saya juga, saya mau lihat. Nah, tugasnya siapa aja. Nanti kalian bagi tugas makanya. Teman-teman ngobrol, bagi tugas. Bikin grup lagi deh sendiri, boleh. Di luar saya, di luar panitia. Nah, bikin tugas, bagi-bagi tugasnya. Yang buat database siapa, yang front end siapa. Tulis semua tugasnya, kira-kira butuhnya apa aja tugasnya. Kalau lagi kerjain, kemudian yang dikerjain, sama nanti kalau udah selesai, kemudian yang finish. Nanti di akhir sesi, di minggu, setiap minggu, kita lihat bareng-bareng. Nah, nanti ini yang lamanya di siapa nih? Nah, itu kelihatan. Nah, itu
Nanti di kantor juga kayak gitu. Nanti teman-teman di kantor akan dibiasakan seperti itu. Nah, dalam 1 minggu kira-kira siapa nih yang malas-malasan, siapa yang nggak koordinasi, itu ketahuan sebenarnya. Makanya saya harap teman-teman itu bisa nggak cuma ikut di sesinya aja, tapi teman-teman juga bisa ngobrol bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Oke ya, paham ya. Gimana Bayu, Jando, Ahmad? Teman ada yang bertanya nggak? Apa namanya? Ya, gimana? Dong? Gimana? Selain grup ini, yang grup lain udah sampai mana Kak? Kalau boleh tahu Kak? Mereka itu kalau misalnya karena lihat grup satu, semuanya udah sampai ini sih, udah sampai bikin aplikasi, udah berintegrasi, jadi desainnya udah jalan, jadi desainnya udah mau. Nah, dari desain itu ke front end-nya menyesuaikan dari desain. Itu udah jadi berbarengan. Jadi habis itu yang back end-nya itu udah sampai login sama register, udah bisa login, udah bisa insert data. Kalau misalnya yang saya pegang satu lagi itu udah bisa masukin data gitu ya, udah bisa insert data. Nah, tugasnya sebenarnya sama, levelnya udah sama, tapi sebenarnya jauhnya itu dalam arti lebih cepat aja sih mereka. Nah, makanya saya harap referensinya dibaca lagi, terus koordinasinya ditambahin lagi, kira-kira kita butuh apa itu bareng-bareng. Oke. Lagi dari Rahmat mungkin, dari Diando. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, saya mau ngasih tugas lagi buat minggu depan. Oh iya Kak, maaf Kak. Oh ya, gimana? Satu lagi mau nanya dong. Itu kan yang dashboard saya udah hampir selesai, hampir 90%. Nah, cuman dari tim backend-nya itu supaya terhubung koneksi antara front end dan backend itu buat masukin list datanya itu seperti kayak apa ya Kak? Apa yang tadi dijelasin oleh Rahmat Windy, seperti itu apa gimana ya Kak? Buat nampilin datanya itu. Oke. Siap. Itu nanti saya mau pelan-pelan sih gitu. Tapi saya harap kalau misalnya saya mau kebut, maksudnya biar teman-teman terbiasa gitu. Jadi buat ini ada hubungannya sampai tugas minggu depan. Jadi saya pengen tahu nih teman-teman tim 4 ini harus pakai Trello, semuanya harus pakai Trello, harus daftar di Trello. Anggaplah saya langsung aja ya nunjuk ya, Bayu nanti yang bikin Trello pertamanya, nanti Bayu yang invite Diando, invite Rahmat, oke ya. Oke, itu satu, berarti seperti itu skemanya. Terus habis itu list semua tugas dan tas masing-masing anggota tim. Jadi kalian bikin daftarnya apa tuh? Kalian masukin semuanya ke yang tadi, ke daftar listnya. Nah itu buat ngebiasain itu kalian boleh nih nambahin list-list yang udah pernah dari yang tugas-tugas sebelumnya, kalian boleh tambahin. Nah berarti kan kalau yang udah berarti langsung aja pindahin ke yang udah. Nah plus berarti tugas buat minggu depan adalah siapa namanya? Bayu, tolong, kan itu kan dashboard ya. Bayu tolong bikin page untuk login sama register. Tadi registernya Rahmat itu kan masih nggak ada style ya kan? Nah, untuk login dan register sih udah dibuat oleh Diando, cuman gitu. belum sempat dipresentasiin Kak gitu sih. Nggak apa, nanti makanya ini aja ya, koordinasi aja ya. Dibuat aja sama Diando sama Bayu, itu login sama registernya. Nanti harus diintegrasi itu sama siapa namanya? Sama Rahmat. Ya. Jadi koordinasi sama Rahmat. Jadi Rahmat sudah pakai style-nya dari Bayu, udah pakai style-nya dari Diando, gitu ya. Udah pakai. Jadi
nanti minggu depan tuh Rahmat bikin registrasi tadi, coba tambahin lagi field-fieldnya gitu ya, sesuai sama database-nya tadi, terusin aja. Nanti di ini apa namanya, di udah pakai template-nya dari bayi sama ya. Nah, terus untuk backend ini tambahan nih, untuk Rahmat ya, tambahan buat ngulang lagi, buat makin jago lagi. Saya minta untuk backend itu mengumpulkan sebanyak mungkin entitas Rahmat sama Dian dulu ya, Rahmat sama Dian dulu ya, Rahmat dong ya. Pokoknya yang bikin itu mengumpulkan sebanyak mungkin entitas pada Sofa HRMS. Tadi kan entitasnya kan saya cuma baru dikit tuh, dari ada karyawan, departemen, sama posisi. Nah, sebenarnya kan kalau aplikasi HRMS itu banyak tuh, entitasnya pasti banyak. Nah, kalian coba cari di internet boleh kan tadi kan di karyawan atau di Orange CRM kan, kalau kalian udah login udah ke dashboard tuh banyak tuh, ada menu apa aja. Nah, itu nanti coba cari siap entitasnya apa aja. Nah, itu didesain, dibikin kayak gini, nah, nanti outputnya kayak gini, sama nanti berarti outputnya kalian bikin langsung ke database, berarti outputnya adalah SQL, database design dan SQL kayak gitu. Nah, paham nggak? Paham Pak. Itu kan untuk Rahmat dulu dah. Ya, Rahmat. Halo Rahmat. Halo Rahmat. Oke, Rahmat. Baik, gimana baik? Ada mau nanya lagi baik? Enggak, itu sekedar itu mengingatkan buat tim backend Kak. Kan itu saya udah dashboard tuh, udah buat tuh. Nah, file yang buat database-nya itu yang buat Rahmat itu samain aja yang template yang saya tadi presentasiin Kak itu. Tinggal nanti diobrolin aja ya, langsung diobrolin aja. Tapi nanti disesuaiin juga baik kalau misalnya nanti dari Rahmat ada masukan atau apa, misalnya sedikit dulu gitu, misalnya jangan banyak fieldnya gitu kan, atau nanti yang ditampilin misalnya menurut Rahmat yang ditampilin nick, full name sama departemen aja, itu boleh, itu nanti sesuaiin aja ya, makanya harus seperti aja. Nah, relnya digunain juga kayak gitu. Ya bang ya. Oke Pak. Oke, yang lain paling gitu aja. Diando ada mau tambahan atau pertanyaan ya? Ini kan lagi. Oke, nggak apa-apa. Paling itu hari saya nanti seperti biasa, materinya sama nanti tugasnya saya share di grup, saya ingetin di grup. Paling itu aja dari saya. Semoga teman-teman tetap harus tetap semangat ya sampai dari awal sampai akhir, biar ikutin ini. Pokoknya materinya nanti next seterusnya itu bakalan seru-seru pokoknya. Jadi ini masih basic. Saya mau menyamakan persepsi dulu semuanya biar basicnya kuat, baru nanti kita belajar lagi yang lebih mana. Oke, jangan lupa dibaca referensinya itu harus dibaca dari awal sampai akhir. Pokoknya kalau ada waktu itu harus dibaca karena itu lengkap semua tuh referensi. Saya juga semua belajarnya hampir dari sana. Oke, makasih buat teman-teman tim 4. Pokoknya tetap semangat, semoga sehat-sehat semuanya. Oke, gimana Novi? Oke, baik Bang. Terima kasih Bang Kresna untuk bimbingannya di minggu ini. Terima kasih juga untuk tim 4 yang sudah menghadiri pertemuan ini. Tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.